Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu ungkapan bahwa malaikat itu selalu benar. Setan itu selalu salah. Sedang manusia itu bisa benar dan bisa salah. Kenapa begitu? Padahal Allah ciptakan manusia dalam posisi fitrah. Karena ada ungkapan lagi bahwa al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu adalah pangkalnya khata' dan juga nisyan, lupa. Jadi di sini ada dua sebab. Kenapa manusia bisa salah? Padahal asalnya adalah fitrah. Karena manusia punya dua hal. Yang pertama adalah khata'. Khata' itu salah. Artinya bahwa tidak sesuai dengan tujuan awal. Contoh misalnya nih, ada seorang yang hendak berangkat menuju taklim misalnya, menuju kebaikan, atau mungkin menuju masjid misalnya. Mulia tujuannya, tetapi di tengah jalan tanpa ia sadari dan melihatkan beberapa kemaksiatan yang tidak bisa ia elakkan. Salah juga dia. Atau misalnya seorang yang pegang HP, tidak browsing, ya, browsing yang baik maksudnya. Tetapi kemudian muncul pula iklan yang tidak baik, muncul tayangan yang tidak baik, yang tidak senonoh, yang tidak layak dilihat oleh dia itu. Tapi terlihat juga dia ini, kesalahan juga ini, ya, sebab salah. Yang kedua adalah manusia punya sifat yang namanya lupa. Jadi lupa dia. Udah tahu asalnya. Ini baik, ini tidak baik, ini salah, ini benar. Ya, ini boleh dan ini tidak boleh. Tapi karena lupa, maka ia lakukan itu tanpa ia sengaja. Ya, sekalipun nanti hakikatnya adalah ditolerir dalam Islam. Tetapi ini adalah satu penyebab orang berbuat salah. Sahabat YouTube, Allah Subhanahu wa taala berikan satu pelajaran pada kita dalam surah Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang ketika dia melakukan satu perbuatan fahsya atau mereka mendolimi diri mereka, lantas mereka ingat Allah Subhanahu wa taala, mereka istighfar minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas dosa mereka. Kemudian tidak ada satupun yang bisa mengampuni dosa itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak melanjutkan, tidak meneruskan perbuatan fahsya tadi itu, wahum ya'lamun, sementara mereka dalam posisi sadar, posisi mengetahui, tidak dalam posisi salah dan juga tidak posisi lupa. Ini yang Allah ajarkan. Jadi berbuat salah, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW juga memberikan satu pelajaran. Man qala hina ya'wi ila firasyih astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih thalatha marrat, maka ghafarallahu dzunubahu wa in kanat mithla zabadil bahri wa in kanat adada waraqis syajari wa in kanat adada ramli alijin wa in kanat adada ayyamil dunya. Kata Rasulullah, barang siapa yang ketika dia menuju tempat tidurnya kemudian dia membaca astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, aku mohon kepada Allah, mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang tiada ilah kecuali dia, al-hayyu yang maha hidup, al-qayyum yang selalu mengurusi makhluknya, wa atubu ilaih dan aku bertobat kepadanya. 3 kali dia baca astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali dibaca, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa dia, sekalipun dosa dia sebanyak bumi di lautan, sekalipun dosa dia sebanyak dedaunan di pepohonan.
sekalipun dosa dia itu sebanyak kerikil yang ada ini, sekalipun dosa dia itu sebanyak hari-hari dalam kehidupan dunia ini, maka akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Makanya hadis ini menggambarkan dan mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita ingin sekali bahwa dosa kita akan diampuni sama Allah seberapapun dosa kita ini, maka lakukan. Hina ya'wi ila firashi, ketika hendak menuju tempat tidur, baca 3 kali. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali baca. Kata Rasulullah, sekalipun seberapapun dosa itu kita miliki akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan dosa-dosa kita akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.